seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa acap kali kita ini paling tidak peka. Kita paling tidak peka karena kita pikir bahwa orang-orang yang dekat dengan kita itu sudah tahu. Sehingga kita acap kali tidak peka dengan orang-orang yang dekat kita dan orang-orang yang harusnya kita cintai, yaitu istri dan anak-anak. Kita pikir mereka sudah tahu. Ya, kita pikir sudah tahu, jadi kita tidak mencoba memahami. Ya, kita pikir sudah tahu dan mereka juga sudah tahu kita ya sudahlah. Padahal manusia itu kan terus bertumbuh dan berkembang. Dengan berbagai macam situasi, persoalan, tantangan ini semuanya itu ada banyak hal yang tiba-tiba yang dulu kita tidak pernah pikirkan, lalu itu semua muncul. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan. Ya, kita pikir, aku sudah tahu lah, kamu sudah tahu aku juga sudah tahu. Tidak, saudaraku. Kita itu kadang-kadang tidak peka justru dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang harusnya kita cintai. Kita pikir semuanya sudah paham dan kita pikir semuanya baik-baik saja. Kita pikir anak kita baik-baik saja, belum tentu. Belum tentu, kadang-kadang kita perlu duduk dan menemani mereka makan, mendengarkan apapun yang mereka ingin sampaikan. Ya, tadi sore anak saya makan, saya sedang melakukan sesuatu, sedang persiapan betulnya, sedang mempersiapkan harmoni keluarga ini. Oke, saya sisihkan sebentar, lalu saya temani dia makan. Ya, bagaimana hari ini, bagaimana pekerjaanmu, lalu dicerita beberapa hal. Setelah selesai, baru saya selesai. Ya, jadi jangan pikir bahwa orang-orang yang ada dekat dengan kita itu mereka semuanya baik-baik saja dan mereka pikir kita sudah paham dan mereka paham dengan kita, ya. Kemudian, ya, bagaimana seharusnya mendengarkan? Ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa menahan diri untuk berbicara dan fokus untuk mendengarkan. Ingat, salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk memahami, dan kita semua harus lebih banyak belajar mendengar karena orang selalu ingin didengar. Nah, untuk didengar selalu ingin bicara. Nah, kalau suami istri semuanya aku duluan, aku belum selesai, aku juga belum selesai. Nah, lalu kalau yang namanya bicara semuanya, itu bukan komunikasi. Komunikasi itu adalah yang satu bicara, yang satu mendengarkan sampai paham. Jangan mendengar untuk menjawab, jangan mendengar untuk mencari celah, lalu membantah, mendengar untuk memahami sepenuhnya. Nah, ini betul-betul harus dilatih, menahan diri untuk menjawab, menahan diri untuk menyanggah, menahan diri untuk untuk membantah. Perhatikan, dengarkan raut mukanya, emosinya, bahasa tubuhnya. Perhatikan baik-baik dan tangkap apakah suami kita, istri kita sedang marah, sedang jengkel, sedang susah, sedang senang. Itu semuanya terlihat dari bahasa tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan dengan hati lapang. Karena begini, kita itu biasanya begini, ingin mendengarkan apa yang kita inginkan. Ya. Kita mendengarkan apa yang kita inginkan. Kita tidak suka kalau misalkan kita mendengarkan istri kita berbicara sesuatu yang mungkin tidak pas dengan apa yang kita inginkan atau kesenangan kita. Nah, ketika kita mendengarkan dengan hati lapang, artinya begini, apapun topik yang dibicarakan oleh istri atau suami, meskipun itu bukan kesukaan kita dan bukan yang kita ingin dengar, kita tetap mendengarkan dengan baik. Karena memang minat pria dan minat wanita itu pasti berbeda, kebanyakan berbeda. Nah, kalau kita tidak punya hati yang lapang, istri kita tidak punya tempat yang nyaman untuk berbicara kepada kita. Suami kita tidak punya tempat yang nyaman untuk berbicara mengenai ban sepeda kepada istrinya. Bagaimana ban sepeda itu bulat misalkan. Atau apapun lah ya. Nah, kita harus punya kelapangan dan punya minat yang berkembang. Ya, jangan dibatasi. Aku tidak tertarik. Aduh, kamu ngapain ngomong begitu? Udahlah, aku tidak tahu dengan apa namanya. Istri mau bicara mengenai masakan.
Ya, bicara mengenai kompor, aduh, saudara kamu ngomong sama orang lainnya. Itu artinya kita tidak memberikan hati yang luas. Nah, kita harus punya hati yang luas, kita harus punya hati yang lapang untuk kita itu mendengar apa yang menjadi ketertarikan istri kita. Ya, jangan mendengarkan hanya yang kita setujui. Jangan mendengarkan hanya yang memang menjadi minat kita. Nah, padahal minat istri kita belum tentu sama dengan minat kita. Demikian juga dengan suami. Ya, suami ingin bekerja berbicara mengenai pekerjaannya, udahlah Pak, saya tidak ingin dengarkan pekerjaanmu, yang penting uangnya mana. Repot aku. Repot kalau udah begitu, repot. Nah, kalau seperti itu, komunikasi tidak akan menyenangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita mendengarkan mendengarkan dengan penuh empati. Ya, mendengarkan dengan penuh empati. Mendengarkan dengan penuh empati dan mendengarkan dengan menyenangkan begitu ya. Jangan dengan sikap yang susah, yang cemberut, lalu sedikit-sedikit mengkritik, kemudian tidak sabar, mendengarkan sambil pegang HP, mendengarkan sambil pegang remote TV, lalu istri, tadi kamu ngomong apa? Aduh, ayah, istri udah ngomong 10 menit, kamu ngomong apa sih? Ya ini kamu udah baru nonton TV, kamu ribut aja terus. Nah, hal-hal seperti itu kalau itu terus terjadi, ya lalu komunikasi ini tidak akan malas. Lalu gantian suami mau bicara, istri akan bales. Ya, lalu bawa HP-nya taruh dulu. Sebentar, ini baru main game yang asik ini ya. Ya, ini baru game asik ini ya. Ya, ini game asik. Ya, jadi dengarkanlah dengan penuh empati. Ya, dengarkan dengan segenap hati. Ya, jangan tergesa-gesa untuk menanggapi. Ya, jauhkan masalah ketika kita punya begini nih, pokoknya kalau suami atau istri datang, apapun yang kita sedang pegang kita harus taruh, lalu mata kita melihat akan pasangan kita. Ya, mata kita melihat pasangan kita itu menunjukkan bahwa kita lebih menghargai pasangan kita dari apapun. Dari apa yang ada di dalam HP, dari apa yang ada di dalam televisi yang kita sedang lihat. Istri kita, suami kita haruslah menjadi pribadi yang paling utama pada waktu mereka ingin berbicara. Nah, pada waktu mereka akan berbicara, kita tunjukkan ketertarikan kita tunjukkan sikap yang baik, jangan tergesa-gesa memutus pembicaraan, memotong pembicaraan, mendengarkan, tunjukkan sikap mengerti dan sikap memahami. Kalau istri kita sedang sedih, tunjukkan bahwa kita punya empati, kita juga ikut sedih. Alah, gitu aja sedih, cengeng, orang udah tua, cengeng, nongah nangis. Nah, saudaraku, nggak bisa begitu. Siapapun kita ingin dipahami perasaan kita. Siapapun kita ingin dimengerti akan perasaan kita. Kata-kata seperti aku paham yang kamu rasakan, aku bisa mengerti yang kamu jengkelkan, aku bisa mengerti apa yang membuat kamu tidak senang. Nah, ucapan seperti itu membuat kita menjadi diterima. Kita menjadi diterima daripada gitu aja tidak bisa, sambil pegang batunya disuruh gitu aja tidak bisa, gitu aja cengeng dan sebagainya.